warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hertawan dari kelas 2 TIF. Pada pertemuan 13 kali ini, saya akan menjelaskan tentang finalisasi hasil proyek saya, yaitu untuk tampilan admin dashboard. Dan kebetulan saya perwakilan dari kelompok satu juga yang untuk menangani tentang admin dashboard. Nah, di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang sudah saya selesaikan, bagaimana tampilannya, CRUD-nya, eh, dan database apa saja yang menggunakan Supabase dan database apa saja yang menggunakan JSON, dan saya masih menjelaskan yang lainnya juga. Nah, yang pertama-tama di sini ada tampilan untuk admin dashboard. Nah, pada bagian admin dashboard ini terdapat beberapa card yang menampilkan, yaitu total booking, ada total revenue, ada total check-in, total check-out, artikel, dan total fasilitas. Nah, data dari keempat ini, terutama yang total booking, total revenue, fasilitas, dan artikel itu berdasarkan dari mengambil data dari Supabase. Nah, itu dari tabel yang sudah saya buat. Jadi dan form itu di sini seperti misalnya booking. Nah, di sini ada formnya. Contoh ini saya sudah masukkan beberapa data, dan untuk fasilitas juga seperti ini. Nah, pas tuh. Jadi di sini daftar fasilitas satu, misalnya booking di sini 4. Nah, pas tuh di sini total bookingnya 4, dan total daftar fasilitas ini juga 1. Nah, untuk bagian artikel itu seperti ini juga. Nah, terdapat cuma satu data saja yang baru saya masukkan. Nah, pada bagian dashboard juga bagian satu data saja. Nah, sebelum ini ada juga eh, beberapa sebentar. Ini misalnya saya ke sini, saya mau balik ke dashboard, itu ada loading page. Jadi ada loading. Nah, jadi sini saya juga menerapkan ada loading, ada error juga, dan ada beberapa saya menerapkan juga untuk alert box-nya. Jadi kalau misalnya datanya tidak valid, atau misalnya pada saat ini data tidak valid, maka di sini ada muncul alert box bahwa data tidak bisa disimpan karena tidak sesuai dengan format, atau tidak sesuai dengan atribut-atributnya. Nah, di bawah ada card-cardnya ini terdapat dua grafik, yaitu pertama ada grafik garis dan grafik batang chartnya. Nah, untuk grafik garis ini di sini saya menampilkan grafik dari data booking. Nah, grafik ini juga itu nyambung ke data Supabase yang sudah saya buat, table booking. Nah, untuk revenue overview-nya itu berdasarkan data booking. Karena pada saat kita menginputkan booking, nah, pada saat biaya transfer ini, maka otomatis langsung nyambung ke revenue overview-nya. Nah, di sini juga saya menerapkan ada drop down di sini tahun 2025. Jika tahun 2024 maka data kosong, salahnya. Pada 2024, 2022 juga, 2023 juga kosong. Saya tidak memasukkan data pada tanggal segitu. Saya hanya memasukkan data pada tahun 2025. Nah, di yang all ini juga ini ada bulan berdasarkan bulan Indonesia ya, dari Januari sampai Desember. Nah, kemudian di sini pada bagian sidebar menunya juga sudah memenuhi kriteria dimulai dari booking. Nah, booking ini juga datanya itu berdasarkan Supabase table-nya. Nah, di sini juga bisa melakukan aksi, yaitu seperti edit. Misalnya kita perbarui, mau booking berhasil diperbarui, ada alert box-nya. Nah, bisa juga ada misalnya datanya mau kita hapus. Misalnya ini data kita hapus. Nah, dan kalau misalnya ingin juga datanya kita tambah, misalnya namanya di sini kita balik raka, tipe kamarnya, blocks, biaya transfernya. Nah, di sini biaya transfernya itu harus berupa angka. Jika kalau misalnya tidak berupa angka, maka tidak bisa. Misalnya coba saya membuat tidak angka, dan pada datanya di sini misalnya tanggal 28, tanggal booking. Nah, biaya transfer harus berupa angka. Terdapat alert box yang muncul. Nah, jika misalnya kita ganti angka, misalnya 24.400, 240.000. Nah, 2.400 kita tambah booking. Nah, dia bisa berhasil tertambah. Nah, dan juga di sini juga sudah otomatis untuk nominalnya itu berupa rupiah ya. Sudah diatur. Nah, kemudian pada bagian fasilitas juga sama. Di sini terdapat ada aksinya, itu bisa edit dan hapus.
Pada bagian katalog media juga seperti itu. Nah, pada bagian katalog media ini ada sedikit berbeda karena di sini saya menampilkan gambar. Nah, untuk menempelkan gambarnya di sini sudah ada link kayak tulisan lihat media. Nah, itu akan masuk ke gambar yang link sudah dimasukkan. Nah, kemudian untuk room. Nah, untuk room ini saya tidak sengaja tidak mau masukkan pada Supabase karena agar melihatkan daftar-daftar kamar apa saja yang tersedia. Nah, di sini juga bisa melakukan aksi, juga bisa kita tambahkan kamar, juga bisa kita misalnya mau menghapus data. Tuh, dia terhapus datanya. Oke, jika ingin tambah kamar juga bisa, berikut formnya. Nah, untuk bagian cek status juga saya tidak mengambil data dari Supabase, melainkan dari data JSON pada VS Code ya. Jadi saya membuat sebuah data file JSON untuk menampilkan data-data tersebut. Nah, untuk bagian customer review, di sini saya menerapkan Supabase juga dan tetap menerapkan ada CRUD-nya yaitu edit dan hapus. Nah, pada bagian artikel juga sama. Nah, di sini bagian artikel juga sama seperti yang katalog media tadi. Misalnya kita lihat gambar, nah maka muncul gambar dari hotelnya. Nah, untuk bagian kontak juga sama. Saya di sini menambahkannya untuk data itu menggunakan Supabase. Bagian profil perusahaan juga. Nah, ini link media sosialnya. Kalau misalnya kita bisa memasukkan link media sosial, misalnya Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, untuk bagian career page juga lowongan kerja saya di sini tidak menambahkan uh, untuk Supabase melainkan file data JSON saja supaya saya bisa menampilkan ada beberapa file JSON dan ada beberapa data yang ambil dari Supabase. Nah, untuk bagian terakhir FAQ, belum terakhir ya. FAQ juga sama mengambil dari Supabase. Nah, FAQ ini nyambung nanti datanya itu ke bagian guest. Nah, bagian tim juga di sini mengambil kembali data JSON, user role dan menggunakan data JSON juga. Nah, di sini juga ada yang untuk error page-nya dan tetap menggunakan loading juga. Nah, untuk beberapa data yang nyambung ke bagian guest itu ada bagian booking, terus ada bagian artikel, ada bagian FAQ, dan kalau nggak salah itu sama bagian customer review. Itu adalah data-data yang bakal nyambung ke tampilan guest-nya. Nah, oh iya, sebelumnya juga saya menerapkan jika misalnya ada mode untuk autentikasi juga, misalnya login. Nah, misalnya kita login di sini juga bakal masuknya ke admin dashboard. Nah, di sini saya nyambung ke bagian guest-nya. Jika misalnya kita tekan button yang logout, maka otomatis langsung ke tampilan guest dari website One for Hotelnya. Nah, untuk bagian kodenya, untuk bagian yang Supabase-nya, untuk menyambungkannya itu ada pada bagian mana ya? Kan pada bagian iya, pada bagian dashboard. Nah, di sini untuk nyambungkan ke bagian dashboard tampilan guest-nya pada button logout-nya di sini saya menggunakan href dengan memasukkan link Vercel app dari teman saya Raffi yang untuk menangani tampilan guest-nya. Mungkin seperti itu saja. Dan kode-kode sebelumnya juga sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Di sini saya menampilkan hasil saja dari oh ya ini untuk bagian alert box-nya, ada misalnya empty state-nya dan bagian inject table untuk membuat tabelnya. Nah, mungkin sekian hasil dari project finalisasi tampilan admin dashboard saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih untuk Bapak dan Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.